Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anifa, kelas 5 dari SDN Pacar Keling 5, 186, Surabaya. Di sini Anifa mau mendongeng tentang saung galing. Dongeng ini Anifa dapatkan dari nusantara62.com, legenda Joko Bere saung galing. Yuk teman-teman, kita kenali lebih dalam tentang saung galing. Di sebuah desa yang jauh dari pusat kerajaan, tinggallah seorang ibu yang bernama Dewi Sangkla bersama putranya Joko Bere. Suatu hari, Joko Bere bertanya kepada ibunya tentang siapakah ayahnya. Ibunya pun menceritakan semuanya tentang ayahnya. Ternyata ayah Joko Bere adalah Adipati Surabaya yang bernama Jayeng Rono. Setelah mendengar cerita dari ibunya, Joko Bere pun langsung meminta izin kepada ibunya untuk menemui ayahnya. Ibunya pun memberikan Cinde Puspita untuk ditunjukkan kepada Adipati Surabaya. Setelah mendapat izin dari ibunya, ia pun bergegas pergi ke Kadipaten Surabaya. Saat ia hendak mau masuk ke dalam kadipaten tersebut, tiba-tiba ada dua pemuda yang datang. Ternyata pemuda tersebut adalah Saung Sari dan Saung Rono. Saung Sari pun sangat terkejut dan bertanya kepada Saung Galing, "Hei, siapa kamu? Berani-beraninya kamu datang ke kadipaten ini. Apa urusanmu di sini, ha?" "Maaf, hamba hanya ingin bertemu dengan Adipati Surabaya," kata Joko Bere. Saung Rono pun sangat terkejut dan berkata kepada Joko Bere, "Apa? Kamu mau bertemu dengan ayahku?" "Tidak sembarang orang bisa bertemu dengan ayahku." Mereka bertiga pun berkelahi. Tiba-tiba ada Adipati Surabaya yang datang dan melerai mereka bertiga. Adipati Jayeng Rono pun sangat terkejut karena ada Joko Bere yang datang ke kadipaten tersebut. "Hei, nak, siapa kamu? Berani-beraninya kamu datang ke kadipaten ini. Apa urusanmu di sini?" "Maaf, Tuan, hamba hanya ingin bertemu dengan Adipati Surabaya. Adipati Surabaya adalah ayah hamba yang bernama Jayeng Rono," kata Joko Bere dengan penuh percaya diri. Lalu Adipati Jayeng Rono pun sangat terkejut karena ia mengaku sebagai anaknya. Namun Adipati Jayeng Rono masih menghendaki Joko Bere untuk membuktikan kesaktiannya dengan cara membuka hutan Wonokromo yang terkenal angker. Sebelum ia pergi ke hutan Wonokromo, ia memberikan Cinde Puspita yang sudah diperintahkan oleh ibunya. Setelah memberikan Cinde Puspita tersebut, ia pun bergegas ke hutan Wonokromo untuk membuktikan kesaktiannya. Berkat tombak pusaka bliring yang diberikan kakeknya, ia pun berhasil membuka hutan Wonokromo. Dengan keberhasilan itu, Joko Bere sangat disayang dengan Adipati Jayeng Rono, sehingga Adipati Jayeng Rono mengganti namanya dengan nama Saung Galing. Tabiatnya sangat berlawanan dengan Saung Sari dan Saung Rono. Karena takut mempengaruhi rakyatnya, Adipati Jayeng Rono pun dibunuh dengan cara diracun oleh Belanda. Setelah kematian Adipati Jayeng Rono, terjadilah kekosongan kepemimpinan di Kadipaten Surabaya. Setelah itu, pemerintahan di Kota Solo pun menyelenggarakan sayembara memanah. Saung Sari dan Saung Rono pun mengikuti sayembara tersebut tanpa memberitahu Saung Galing. Namun, mereka berdua tidak berhasil dalam sayembara tersebut. Tiba-tiba ada seorang pemuda yang datang dan melemparkan anak panah tersebut tepat di sasaran. Dan ternyata ia
Dengan keberhasilan tersebut, Sawung Rono dan Sawung Sari pun sangat iri hati. Saat merayakan pengangkatan Sawung Galing menjadi adipati di Surabaya, ternyata minuman yang akan diminum Sawung Galing telah diracun dengan Sora Diningrat. Ternyata Sora Diningrat bekerja sama dengan Sawung Sari, Sawung Rono, dan Belanda untuk merebut jabatan Sawung Galing. Saat Sawung Galing hendak meminum minuman tersebut, Adipati Madura pun langsung menyingkirkan gelas tersebut. Sawung Galing pun sangat kaget dan kesal dengan Adipati Madura. "Hei Adipati Madura, ada apa denganmu? Kamu mau berkelahi denganku ya?" tanya Joko Beret sambil kesal. "Maaf, hamba hanya ingin menyelamatkan Adipati Sawung Galing. Minuman tersebut sudah diracuni oleh Sawung Sari, Sawung Rono, Sora Diningrat, dan Belanda. Mereka ingin merebut jabatan Adipati Sawung Galing." Setelah mendengar cerita tersebut, Sawung Galing pun sangat marah dan Sawung Galing pun berkelahi dengan Belanda. Perkelahian tersebut dimenangkan oleh Sawung Galing. Nah, amanat yang bisa kita ambil dari dongeng Sawung Galing adalah kita harus bisa menjadi orang yang bijaksana, jujur, dan kita juga tidak boleh mengkhianati kepercayaan yang sudah diberikan kepada kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!